Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Trivi Ramadhani, NIM saya 1814006 dan teman saya Ratno Anjarsari, NIM 1814013. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi keterampilan retorik mengenai retorika sebagai ilmu. Sebelum kita mempelajari materi retorika sebagai ilmu, alangkah lebih baiknya teman-teman semua mengetahui apa sih retorika itu. Jadi, retorika itu adalah kemampuan dalam memilih bahasa dalam mengungkapkan atau mengemukakan suatu ide atau gagasan, yang dimana dalam mengungkapkannya itu dapat mempersuasi pendengarnya. Berikutnya adalah sejarah retorika. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa retorika ini sudah ada sejak sebelum manusia lahir, yang dimana retorika ini seninya sudah dipelajari oleh manusia sejak tahun ke-5 sebelum Masehi, yang dimana pada saat itu kaum Sofis Yunani itu menjelajah ke beberapa tempat untuk mengajarkan ilmu pengetahuan politik dan pemerintahan menggunakan metode pidato. Retorika ini sudah dipelajari oleh orang-orang pemerintahan karena orang-orang pemerintahan itu harus mempunyai usaha dalam mengajak ataupun membujuk masyarakatnya supaya mereka menang dalam pemilihan. Nah, biasanya retorika ini dianut oleh negara-negara yang menganut demokrasi langsung. Jadi seperti negara Yunani ataupun negara Romawi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa retorik adalah alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Retorika itu mengalami perkembangan pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang dimana pada zaman mereka retorika terus mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Retorika pertama kali dikenal itu pada makalahnya Korax yang berjudul Technolagen atau biasa kita ketahui sebagai seni kata-kata, yang dimana pada makalah tersebut dijelaskan bahwa retorika itu hanya digunakan untuk membela diri atau mempengaruhi orang lain. Dari makalahnya Korex tersebut itu dapat disimpulkan bahwa retorika digunakan sebagai ilmu dalam membela diri. Nah, akan tetapi, retorika itu hingga saat ini itu masih berpegang teguh pada pemikirannya Aristoteles, yang dimana retorika itu digunakan sebagai alat persuasi untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu ciri penanda retorik sebagai ilmu. Sebagai ilmu, retorika memiliki ciri-ciri tersendiri. Retorika memiliki ciri-ciri sebagai ilmu dikarenakan memiliki subjek dengan sistematik tersendiri. Retorika memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang digunakan sebagai penanda atau ciri supaya dapat membedakan disiplin ilmu satu dengan yang lainnya. Pertama yaitu ontologi retorika. Ontologi memiliki arti objek, pokok persoalan, atau masalah yang akan dikaji. Retorika menurut Aristoteles merupakan pokok persoalan yang sistematis, seperti ilmu pada bidang yang lainnya. Pokok persoalan, objek, atau masalah secara umum yang terdapat pada bidang retorika adalah manusia dengan kegiatan bertutur atau bicaranya. Hal ini terlalu luas, sehingga dibatasi dengan persoalan berikut. Yang pertama yaitu pandangan retorika kepada manusia sebagai pembicara. Yang kedua yaitu pandangan retorika kepada kegiatan berbicara. Yang ketiga yaitu pandangan retorika kepada bahasa. Yang keempat, pandangan retorika kepada topik yang dibicarakan. Dan yang kelima, pandangan retorika tentang berbicara atau percakapan. Selanjutnya yaitu epistemologi retorika. Retorika merupakan sebuah ilmu yang dapat berdiri sendiri. Hal ini tidak dapat disangsikan karena retorika memiliki metode yang dapat dikembangkan. Pada beberapa hal, retorika tampak seperti sebuah metode karena terdapat cara menemukan dan menyajikan sebuah kebenaran. Menurut Aristoteles sendiri, menyatakan bahwa retorika memberikan sebuah metode yang memudahkan dalam mendapatkan kebenaran, mengajarkan dan meneruskan kebenaran pada tengah masyarakat untuk menuntun kehidupan menjadi lebih baik, dan mengajarkan bagaimana bertindak secara bijaksana atau mendidik. Retorika merupakan sebuah metode atau seperangkat cara yang telah diakui dalam mempertajam kejelasan dalam suatu gagasan. Tanpa adanya retorika, maka gagasan yang disampaikan akan lemah.
Jadi, retorika dapat dipandang sebagai metode penemuan atau rhetoric as a method of inquiry. Retorika tradisional merupakan penataan bahasa yang memandang dari dua sudut, yaitu pendekatan dari dalam dan pendekatan dari luar. Pada retorika tradisional, memiliki 3 tahapan dalam pembicaraan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam permasalahan bahasa, retorika tradisional melakukan pengembangan metode dalam pemilihan materi bahasa dan penyusunannya di atas prinsip-prinsip persuasi. Nah, yang ketiga adalah aksiologi retorika. Dalam pembahasan aksiologi retorika tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tujuan dan fungsi ilmu tersebut. Tujuan sebuah ilmu adalah menggambarkan sesuatu yang ingin dituju, sedangkan fungsi adalah peranan yang dimainkan untuk menuju tujuan tersebut. Yang pertama yaitu tujuan retorika. Menurut Aristoteles, pada awalnya retorika memiliki tujuan persuasi. Maksud dari persuasi tersebut adalah upaya dalam meyakinkan pendengar tentang kebenaran gagasan pada topik pembicaraan yang telah dikemukakan. Persuasi ini dilakukan karena manusia memiliki insting etis, yaitu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika dari pembicara menyampaikan ketidakkebenaran dalam hal yang disampaikan, maka akan terlihat kebohongan atau kecurangannya. Maka dari itu, tugas ini bukan suatu tugas yang ringan. Pada retorika yang baru, persuasi ini mengalami masa suram. Maksudnya, persuasi itu hanya cocok di masa lalu karena pada zaman sekarang orang-orang sudah mampu berpikir kritis tidak seperti pada zaman masa lalu. Hal ini menurut ahli retorika baru yaitu Richards. Selanjutnya yaitu fungsi retorika. Pada dasarnya, fungsi retorika adalah menyediakan sarana yang baik. Maksudnya yaitu menyiapkan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara. Dengan begini akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, retorika juga menyediakan sarana bimbingan yang baik dalam pembicaraan bagi pembicara, seperti cara pemilihan pembicaraan, menganalisis dan memandang topik pembicaraan yang dapat menemukan ulasan yang persuasif objektif. Ketiga, melakukan pemilihan dalam jenis pembicaraan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, melakukan penataan bagian pembicaraan, serta menyusun sebuah kalimat yang padu. Yang kelima yaitu pemilihan gaya bahasa dan gaya berbicara. Selanjutnya yaitu manfaat retorika. Menurut Aristoteles, terdapat 4 manfaat retorika, yakni sebagai berikut. Yang pertama, retorika menuntun pembicara dalam mengambil keputusan. Retorika mengajar pembicara dalam memilih argumen. Yang ketiga yaitu retorika mengajar penutur dalam mempersuasi. Dan yang terakhir, retorika membimbing berbicara secara rasional. Selanjutnya yaitu retorik dan ilmu-ilmu lain. Yang pertama kita bahas adalah penggunaan retorik pada bidang politik. Manfaat dari retorika pada bidang politik ini adalah sebagai alat politik di kalangan filsuf yang dikenal dengan nama-nama kaum sofis. Tokoh-tokoh pada kaum sofis mengatakan bahwa retorika dibuktikan sebagai sarana yang berhasil dan gemilang dalam memecahkan suatu kasus. Sampai sekarang retorika ini digunakan pada kampanye-kampanye dan propaganda politik dan lain sebagainya. Politik memanfaatkan retorika untuk mempengaruhi rakyat dengan materi bahasa, ulasan-ulasan, dan gaya bertutur yang meyakinkan dan mencekam perhatian. Selanjutnya yaitu retorika pada bidang ekonomi. Manfaat retorika pada bidang ekonomi itu digunakan sebagai mengiklankan suatu produk. Maka dari itu retorika dibuat secara luas untuk iklan, advertensi, dan reklame. Keterlibatan retorika mencolok pada negara yang memiliki daya saing yang kuat. Bahkan pada negara tersebut terdapat rumah produksi khusus periklanan. Dalam penyusunan advertensi, penggunaan bahasa retoris dibuat dengan memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mengeksploitasinya, hayalnya, harapnya, dan idealnya. Selanjutnya yaitu penggunaan retorika dalam seni. Retorika kegunaannya tidak terlepas dari bidang seni. Banyak karya seni yang bertujuan untuk mendidik penontonnya. Misalnya pada wayang kulit, ludruk, arja, tari topeng, pajegan, dan lain sebagainya.
Tokoh-tokoh dalam seni banyak yang menggunakan bahasa terpilih dalam menyampaikan pesan dalam karyanya. Biasanya mengandung nilai kehidupan. Dalam pelaksanaannya, mereka telah menggunakan retorika pada seni dengan baik. Dalam dunia seni, pemanfaatan retorika tidak hanya pada seni klasik saja, akan tetapi pada seni modern juga, misalnya drama, teater, dan film. Pada ketiga kesenian ini, retorika biasanya digunakan pada penggunaan bahasa dan gaya bahasa pada drama, film, dan teater tersebut. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, langsung chat di grup WA ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.